Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita hari ini, hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa kami datang menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader, dan kami selalu berharap semoga analisa yang kami berikan ini setidaknya memiliki sedikit manfaat untuk rekan trader dan menjadi acuan untuk rekan trader sebelum masuk ke dalam dunia trading. Kami memberikan analisa, kami memberikan informasi terkini agar rekan trader setidaknya ada sedikit panduan. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, rekan trader, di hari kemarin kalau rekan trader lihat dengan jelas bagaimana keadaan yang terjadi di pasar, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami penguatan yang signifikan, dan ini adalah imbas yang sangat luar biasa di samping tendensi ekonomi yang memang benar-benar memihak terhadap Amerika. Di samping itu juga adalah masalah peperangan geopolitik yang terjadi. Ini adalah alasan kenapa bagaimana indeks dolar Amerika bisa terbang sampai ke level ketinggian sekitaran 101.429. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar kemarin mengalami sedikit pelemahan ya, dan dia berhenti ya, sempat melemah di posisi 1.10461 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.10438. Sedangkan untuk pound sterling seperti biasa, pound sterling kemarin mengalami pelemahan walaupun pergerakannya sangat datar kan trader ya. Pergerakannya sangat datar, sempat melemah sampai di level 1.32432 walaupun akhirnya ditutup dengan minus di posisi 1.32655. Sedangkan untuk gold ini rekan trader pergerakannya sangat fantastik, melemah sampai di posisi 2641 walaupun sempat juga mengalami penguatan kembali lagi ke 2663 walaupun akhirnya dia ditutup di posisi 2657. Ini adalah tendensi yang terjadi pada emas dan ini sangat wajar di samping emas sangat melihat situasi terkini peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Kemarin masalah data ADP juga yang membuat bagaimana pergerakan emas ini benar-benar mengalami zigzag dalam pergerakan hariannya. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kalau rekan trader lihat USD Yen Jepang kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat bagaimana dari posisi terendah 143 dia naik sampai ke posisi 146 dan ditutup di posisi 146.498. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah tadi kalau rekan trader lihat adalah apa yang terjadi pada pasar. Dan seperti biasa rekan trader, untuk tema harian yang kita angkat hari ini, rekan trader bisa lihat langsung ya dengan judul geopolitik meningkat membuat dolar Amerika menjadi incaran. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena rekan trader bisa lihat bahwa pasca peperangan, pasca penyerangan yang terjadi antara Israel dan Hizbullah dibantu oleh Iran, membuat bagaimana pasar mencari aset safe haven, dan kita tahu bahwa dolar Amerika termasuk salah satu aset safe haven, sehingga membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana dolar Amerika walaupun sempat turun di posisi terendah di posisi 99.855, tapi setelah beberapa kali geopolitik yang terjadi, peperangan yang terjadi, penyerangan yang terjadi, dan semakin runyamnya baku hantam, baku tembak di masalah Israel dengan di Timur Tengah, membuat bagaimana dia kembali lagi ke puncak asmara sampai di posisi 101.651. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa setelah kita lihat pasca pemangkasan tingkat suku bunga, bagaimana kita bisa lihat indeks dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang signifikan.
Dia sekarang sedang menuju ke level ketinggian terbaru seperti yang terjadi pada bulan September. Dan kita bisa lihat bagaimana kondisi ini akan terus berjalan, rekan trader. Kita akan tahu bahwa dalam minggu ini non-farm payroll akan dikeluarkan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan benar-benar bisa membuat penguatan yang signifikan. Dan kalau rekan trader lihat bahwa statement yang dikemukakan oleh Jeremy Powell beberapa hari yang lalu, di mana tendensi hawkish masih sangat kuat dan lebih memiliki kecenderungan hal tersebut, dan pemangkasan tingkat suku bunga yang digadang-gadangkan sebesar 50 basic point tapi dimentahkan oleh Jeremy Powell, di mana pemangkasan tingkat suku bunga itu sebesar 25 basic point. Inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Kita semuanya tahu bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point membuat dolar Amerika mengalami penekanan yang sangat maksimal, tapi apa yang disampaikan oleh Jeremy Powell memberikan sedikit harapan bahwa dolar Amerika akan naik lagi. Oleh karena itu rekan trader, apabila ini terjadi plus pertempuran yang terjadi antara Israel dan rekan-rekannya di Timur Tengah, ini bisa membuat dolar Amerika menjadi aset yang sangat seksi untuk dicari. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat terus sampai nanti hari Jumat di saat non-farm payroll ini dikeluarkan, dan kita akan melihat seberapa besarkah hal ini terjadi, seberapa tinggikah dolar Amerika akan terus merangkak. Dan kalau kita lihat rekan trader, geopolitik memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk selalu melihat kondisi ekonomi, selalu melihat berita-berita, karena dari situlah kita akan lihat arah pergerakan ke depan. Oke rekan trader, tadi adalah tema kita, sekarang kita coba masuk ke analisa harian kita. Oke. Untuk analisa harian rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa analisa harian pada hari ini, ya, kita bisa lihat bahwa analisa harian pada hari ini kita mulai seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika pola pergerakannya sudah sangat jelas. Kita lihat rekan trader, sabar. Waduh, ini saya balik dulu untuk indeks dolar Amerika. Sabar rekan trader. Nah, ini dia. Oke, untuk indeks dolar Amerika, rekan trader. Indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, tendensi bullish masih sangat kuat pada hari ini. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi, dan saya bisa merekomendasikan bahwa bullish ini walaupun akan terjadi, tapi hati-hati serangan balik mendadak. Sekali lagi, saya memprediksikan dia akan naik sampai level tertinggi taruhlah seputaran 101.831. Tapi hati-hati serangan balik mendadak di tengah banyaknya tendensi berita yang akan keluar hari ini. Saya memperkirakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba jatuh ke level paling minimal di posisi 101.285. Jadi ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Dan selanjutnya rekan trader bisa lihat selanjutnya pada euro angkel saham dolar. Bagaimana ke arah pergerakan pada euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa euro angkel saham dolar mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Memang tendensi bearish sekarang sedang terjadi, ya. Saya bisa lihat bahwa pasar benar-benar bereaksi, tapi sebearish-bearishnya saya memprediksikan dia akan turun sampai level 1.10067. Tapi sekali lagi hati-hati. Hari ini kalender ekonomi sangat besar, dan saya memprediksikan bahwa peluang penguatan dia bisa naik sampai level 1.10765. Nah, ini dia. Dari sini sampai sini ya, dari 1.10765 sampai level terendah 1.10067. Dan untuk pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini, kita bisa lihat bahwa pound sterling jatuh
jatuh TKO. Ya, dengan kejatuhan yang sangat luar biasa, saya pikir dia udah jatuh sangat maksimum. Saya tidak mau bilang lagi dia jatuh lebih rendah lagi, tapi kalaupun semakin rendah ya mungkin saya analisa di sekitaran 1.31251. Tapi setelah itu dia akan mencoba naik dan saya memprediksikan tingkat kenaikan yang paling tertinggi pada hari ini berada di posisi 1.32536. Itu adalah arah yang terjadi pada pound sterling hari ini. Bagaimanakah untuk gold? Ya, kita lihat dulu untuk gold. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas gold hari ini masih melanjutkan kecenderungan bearish. Tapi hati-hati, saya bisa bilang bahwa gold masih bisa jatuh dan peluang kejatuhan dia saya memprediksikan sampai di level 2604. Tapi saya bilang sekali lagi, hati-hati, penguatan bisa terjadi terutama nanti di pasar Amerika saat berita-berita dikeluarkan, dan saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke 2666 angka setan. 266 ya. 2 hilangkan 666 ada di situ. Waduh, setan kali ini gold hari ini. Jadi dari 2644.50 sampai 2666.46. Semua serba 6. Dan untuk USD yen Jepang hari ini rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang, USD ya, kamu SD ya, SD. Oke, USD yen Jepang hari ini rekan trader kita bisa lihat bahwa walaupun tendensi bullish masih merajalela, tapi saya memprediksikan bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi, dan saya memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba jatuh sampai level terendah di 145.567 walaupun tendensi penguatan masih bisa, dan saya memprediksikan bahwa penguatan bisa terjadi pada pasangan mata uang ini sampai menuju level ketinggian maksimum di sinilah 147.292 ya rekan trader ya. Nah, inilah arah pergerakan yang terjadi pada USD. Oke rekan trader. Rekan trader tadi adalah teknikal yang kita lihat, dan sekarang rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati hari ini rekan trader, banyak sekali berita-berita yang akan dikeluarkan ya. Dan kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini sudah sangat jelas kalender ekonomi hari ini rekan trader. Bisa dilihat dengan jelas bahwa hari ini kalender ekonomi yang harus diperhatikan nanti klaim pengangguran awal pada pukul 19.30 ini hati-hati, sangat hati-hati. Dan indeks manajer pembelian PMI jasa ya pada pukul 20.45 dan terakhir PMI manufaktur. Tapi harap diperhatikan juga bahwa nanti di pukul 21.40 ada pidato dari Bostic. Nah, ini salah satu pejabat The Fed, dan pidato dari Kashkari. Nah, ini juga adalah pejabat The Fed. Jadi dua pidato ini akan benar-benar memberikan sedikit tekanan terhadap arah pergerakan yang terjadi pada emas maupun pada dolar ke depannya rekan trader ya. Dan sekali lagi rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan kembalilah baca tulisan saya, tulisan A-Market di FX Street. Hari ini saya mengambil judul pentingnya data fundamental untuk memupus kuatnya tendensi bearish. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang bearish terjadi. Data fundamental dikeluarkan nanti akan bisa membuat emas coba kembali lagi ke level paling tertinggi. Jadi harap dibaca. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan bergabunglah bersama market. Broker terbaik selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk trader terbaik. Oleh karena itu, telah bersama kami, daftar di website kami dan tradinglah bersama market. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.